Nih, saya bapak nih. Wah, plat mau nomor. bukan petugas tapi nggak mau bantuin, malah maki-maki doang. Malah Bantuin kagak, maki-maki doang. itu ada intimidasi dari bapak oknum polisi ya. Lihat ya, bapak polisi nunjuk plat nomor. Udah, ya pak, lu udah begitu malah intimidasi orang. Zaman sekarang sudah ada persidangan, persidangan hukum ya. Itu disidangkan karena asumsi. Heeh. Ada ya, ada karena asumsi. Lu bayangin, apalagi gua nggak belajar hukum. Polisi dilawan, tai lu, tai lu, langsung polisi dilawan, tai lu, gitu ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada berita begini nih. Tak terima motornya disalip ambulans, oknum polisi di Tebet marah-marah hingga acungkan jari tengah. Wow. Ya keren. 20 Januari ini. Baru-baru ini beredar video seorang polisi mengacungkan jari tengah ke arah pengendara motor yang sedang melintas. Pengendara motor tersebut rupanya sedang memandu ambulans ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, Kamis 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @junedjakarta terlihat oknum polisi itu mengendarai motor saat mengacungkan jari tengahnya. Kejadian itu bermula saat sejumlah relawan bersepeda motor tengah memandu mobil ambulans menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjemput pasien. Saat melintas di Jalan Sultan Agung Tebet, Jakarta Selatan, 2 relawan ambulans bernama Irsyad dan Andika yang menyalakan lampu hazard menyalip oknum polisi bersepeda motor. Ya di Jakarta itu kan memang untuk ngawal ambulan itu banyak, itu sukarelawan itu, patwal untuk sukarelawan ambulan itu banyak gitu.
Mestinya polisi juga ada gitu ya, jangan cuma ngawal mobil pejabat atau mobil orang tajir gitu yang kayak di tol begitu ya. Ini ambulans. Keren, keren, keren. Keren, Pak Polisi keren. Tuh fotonya ada tuh. Oga menepi dan merasa tak terima, oknum polisi tersebut tampak mengoceh ke arah salah satu pengawal. Oknum tersebut ngoceh-ngoceh ke arah salah satu pengawal dan gak mau minggir, kata Al-Baqi, salah satu relawan ambulans saat dikonfirmasi tribunjakarta.com pada Kamis 19 Januari 2023. Relawan lainnya, Ferry yang berada di depan mobil ambulans kemudian merekam polisi tersebut saat berada di kolong rel kereta Manggarai. Sampai kolong, Ferry bilang gue rekam nih terus, dia malah ngacungin jari tengah. Tambahnya, Al-Baqi berharap oknum-oknum polisi seperti itu tak ada lagi di jalan. Ya, oknum kebanyakan banget oknum ya, oknum lagi ini. Sampai yang begini ada oknumnya. Menurutnya tidak pantas seorang polisi yang seharusnya mengayomi masyarakat malah berbuat tindakan tercela. Wah, lu lupa ada Jenderal Bintang 2 udah. Duh. Yang berbuat tindakan tercela itu udah ada Jenderal Bintang 2, guys. Yang lainnya masih belum ketahuan kali ya. Tercela gimana ya? Mudah-mudahan bersih dah polisi ya. Kejadian ini malah membuat citra kepolisian menjadi lebih buruk di era digital saat ini. Semoga pihak kepolisian ke depannya lebih baik untuk melindungi masyarakat, pungkasnya. Ya, kalau gua ngelihatnya nggak lama lagi klarifikasi minta maaf. Serius. Gue sih. Kita lihat videonya ya guys ya. Kita lihat videonya nih. Nih videonya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mau bantuin nggak? Petugas mau bantuin nggak? Bapak mau bantuin nggak? Saya rekam. Bapak mau bantuin? Ditanyain. Bapak mau bantuin nggak? Petugas mau bantuin nggak? Saya rekam. Keren loh Bapak itu. Nih, Saya plat nomor nih. Wah, plat mau nomor. bukan petugas tapi nggak mau bantuin, malah maki-maki doang. Malah Bantuin kagak, maki-maki doang. itu ada intimidasi dari Bapak oknum polisi ya. Lihat ya, Bapak polisi nunjuk plat nomor. Udah, ya Pak, lu udah begitu malah intimidasi orang. Saya rekam. Itu bentuk intimidasi bukan sih? Lo lihat ya. Plat nomor. Lu Pak yang viral, diviralin orang-orang, masuk di Gelora News, gua angkat di YouTube gua Pak. Bapak salah itu Pak. Nih, plat nomor nih. Wah, mau Ya, bukan nih, petugas tapi plat nggak mau nomornya bantuin, nih. malah maki-maki doang. Nah, Bantuin kagak, Iya. maki-maki doang. bantuin kagak Dasar. maki-maki doang. Dasar. Dah, itu videonya guys. Ya, kalau gua ngelihatnya sih ya minta maaf ya Pak polisi, Pak oknum polisi. Ya, itu salah Pak. Itu ambulans. Gimana ya ambulans. Ya Pak. Nggak usah pakai jari tengah, nggak usah nunjuk-nunjuk plat nomor. Sekarang kita ke Instagram yuk guys. Kita lihat apa komentar netizen Instagram tentang postingan ini. Oke, let's go to Instagram. Oke guys. Postingan ini tadi juga diposting oleh story rakyat _ ya. Nih, saya terima motornya disalip ambulan oknum polisi Tebet. Marah-marah hingga acungkan jari tengah tadi udah kita baca ya. Kita udah baca beritanya dari Gelora News. Kita lihat apa komentar netizen di sini. Dari Arik Syah. Kasihlah kepolisian RI fasilitas forerunner gratis. Masyarakat yang memerlukan ambulan khusus kawasan macet. Pelayanan harusnya buat masyarakat, bukan cuma buat wakil rakyat dong, gitu kali ya. Saya sepakat. Nggak cuma wakil rakyat kakak, orang tajir bisa juga dikawal. Nah kan benar. Rata-rata sih kalau yang dikawal bayar. Nah begitu. Apakah mengawal itu harus bayar dulu Bapak? Kan kagak ya. Itu yang di jalan itu yang forerunner untuk ambulan itu bocah-bocah anak-anak itu sukarela itu. Ayo dikumpulin oknumnya bintang 2 ada, Kombe sudah ada. Iya, ayo lebih banyak lebih baik. Ya, kalau dikumpulin bisa jadi Bayangkara FC. Bayangkara FC. Aduh. Masih bergunaan polisi tidur. Aduh. Ya tidur. Kalau gua ngeliat polisi tidur, ya Allah tidurnya dia nyusahin begini ya Allah. Dari dulu geladuk ya kan. Enak ya sekarang tinggal klarifikasi. Coba warga biasa yang gituin dilaporin lah, inilah, itulah. Iya. Biasalah.
Beliau bilek, mohon maaf untuk masyarakat atas kejadian kemarin yang kurang mengenakan bagi semua. Iya. Kebayang nggak kalau ada mobil pejabat dikawal sama foreder polisi, terus lu begitu gitu. Kalau ada mobil pejabat nih, kan sering itu ya di tol di mana, terus lu halang-halangin begitu, terus lu begini, wah selesai, selesai, selesai bola-bola kakak. Dulu dia duduk manis di rumah, tiba-tiba bapaknya jual sawah, besoknya kiriman seragam datang. Iya kan? Ya ini masalah perekrutan juga. Aduh, begini ya. Konten gue hari ini yang pertama tadi pagi itu tentang koboi pistol di tol, terus bocah nyakitin orang, bacok orang untuk kesenangan. Sekarang ngelihat polisi, oknum polisinya begini, bangsa gue jadi apa? Ya Allah, begini amat beritanya. Ditunggu klarifikasinya? Iya, nggak lama kayaknya. Dah bener, polisi dibiar tidur, malah dibangunin, dikasih seragam, disuruh pakai motor segala. Lu. Boro-boro punya SIM. Aduh, ketawa. Aduh, punya aja bersyukur. Malah ngomongin SIM. Tapi katanya sekarang ada lagi info SIM C itu ada macam-macam ya guys. Dah bener, polisi dibiarin tidur, malah dibangunin, kasih seragam, suruh pakai motor segala. Ya, ujung-ujungnya minta maaf pasti ini. Ya terus mau minta apa? Minta duit. Mau minta duit. Mau minta apa? Minta maaf lah. Mau gimana? Iya. Aduh. Cuma apa? Cuma oknum. Oknum itu guys. Oknum. Udah berapa oknum ya? Banyak banget oknum ya. Oknum banyak banget. Sekarang oknum di jalan. Oknum kayak gini nih yang harus dipecat lah. Perekrutannya aja sayang. Dia mungkin orang bule jadi nggak ada tata keramanya. Buat buset orang bule. Nggak, lu kebayang nggak sih kalau umpamanya forrider pejabat gitu ya, atau orang tajir yang lagi dikawal terus lu begitu gitu kelakuan kayak Pak polisi ini gitu. Kira-kira lu disuruh minta maaf aja atau dijadiin kasus? Katanya mengayomi rakyat, tapi rakyatnya sedang kesusahan, disalib malah nggak terima. Iya, katanya doang. Katanya si oknum. Oknum nggak semuanya. Aduh, oknum. Aduh, oknum. Oknum lagi. Kebanyakan oknum institusi satu ini, iya, oknumnya banyak banget. Banyak banget tuh oknum. Emang sih ya, banyak banget oknum. Ditunggu video pemecatan tidak terhormat. Waduh. Paling ini etik aja nih. Minta maaf selesai. Minta maaf kayaknya. Padahal itu mungkin ada pasalnya itu ya. Pasal pidananya ada nggak tuh ya? Tentang ambulan. Ada kan? Lebih banyak oknum daripada manfaatnya institusi ini. Nah tuh Pak Kapolri. Rakyat udah bilang begitu Pak. Lebih banyak oknum daripada manfaatnya institusi ini Pak. Belum balik modal kayaknya. Mungkin di rumah ada masalah Bapak ini. Ya di rumah ada masalah, belum curhat, galau ya kan. Aduh, nggak semua polisi gitu ya. Tapi yang gitu pasti isi sendiri. Oknum. Nggak semua polisi, memang gue banyak berteman dengan polisi baik. Banyak. Banyak gue berteman dengan polisi baik, sangat banyak. Ya cuman mungkin nggak dapat kesempatan untuk menunjukkan jati diri gitu. Esek The Max. Ditunggu video pencopotan jabatannya secara tidak hormat. Waduh. Kualifikasinya. Klarifikasi. Kenapa jadi kualifikasi? Klarifikasi kakak, bukan kualifikasi. Kalau kualifikasi berasa lagi seleksi dong. Aduh. Kualifikasi.
Kalau memang ada oknum yang lepas dari tanggung jawab dan tugas, langsung singkirkan saja. Mestinya gitu, mestinya. Karena ini ada pasal pidananya kalau nggak salah tentang ambulan itu. Undang-undang lalu lintas ada itu. Babe kau tahu ya, gue nih hidup di negara hukum, jadi gue harus belajar hukum. Kadang-kadang gue nggak salah, jadi cari-cari salahnya ya sama orang-orang yang nggak suka, ya kan? Zaman sekarang sudah ada persidangan hukum ya, itu disidangkan karena asumsi. Ada ya, ada karena asumsi. Lu bayangin, apalagi gue nggak belajar hukum. Polisi dilawan, tai lu, tai lu, langsung polisi dilawan, tai lu, gitu ya. Oknum lagi, kenapa sih oknum nggak memberi contoh yang baik? Kalau memberi contoh yang baik bukan oknum dong. Janji nggak depan kamera klarifikasi? Nah iya begitu. Biasanya sih begitu. Kemarin kan ada oknum polisi yang di mana itu di Jakarta juga tuh yang mintain duit gitu. Terus rasis ngomongin suku ya, klarifikasi juga. Iyalah, minta maaf. Usut tuntas. Klarifikasi, minta maaf, damai. Itulah yang terjadi. Gue inget kayak FPI itu HTI dibubarkan apa semua karena oknum, tapi ini gua banyak banget tapi nggak bubar-bubar ya. Satu sisi Pak polisi itu tidak berempati dan mungkin sedikit ego, tapi adanya relawan pengawal ambulans itu juga kurang tepat. Maaf, di daerah saya hampir nggak ada itu relawan seperti itu, pengguna jalan sudah pada menepi. Lah coba di Jakarta lu, coba di Jakarta. Jangan lu samain kayak di daerah lu. Di Jakarta no, lu coba dah begitu. Ini apa balasan orang nih? Sayangnya itu hanya di daerah Anda. Nah bener. Pak kalau BPJS-nya masih aktif, jangan rawat jalan ya Pak. Takut gini dah kambuh-kambuhan. Nah itu malah mikirin yang sakit tuh, kesian BPJS-nya. Oknum terus, pecat dong kalau oknum ngadi-ngadi, jangan cuma video permintaan maaf. Ini bukan lebaran dan kami sudah bosan. Nah, udah pakai caps lock dah tuh. Udah pakai caps lock. Janganlah nanti dia jadi satu profesi sama gue dong. Seragam hijau udah numpuk di mana-mana, nambahin saingan aja. Buset, hansip. Boleh juga. Aduh. Benar-benar seperti slogannya sangat mengayomi masyarakat. Nah, lu tuh sangat mengayomi masyarakat nggak tuh? Bisa nggak sih dipecat semua tuh polisi, ganti semua yang baru gitu? Wah, susah guys. Ya itulah apa sistem perekrutannya guys. Udah ya guys. Udah ya. Jadi ya begitulah guys. Tiap hari ada aja oknum. Dan yang ini parah banget sih ya. Begini-begini terus nunjuk-nunjuk knalpot. Apakah itu bukan bentuk intimidasi yang begitu kepada for rider yang awal ambulan lo, ini ambulan. Kebayang nggak lu kalau umpamanya mereka lagi mengawal para pejabat atau orang kaya atau orang yang berkepentingan di jalan, terus lu begitu gitu, rakyat biasa yang begitu, kira-kira cukup nggak dengan klarifikasi video minta maaf? Kira-kira cukup nggak? Jawab sendiri yang baik dengan komentar yang baik di bawah ya. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tiap hari ngelihat berita seperti ini merasa risih, merasa miris. Makin banyak oknum-oknumnya, banyak banget. Apakah nggak bisa polisi ini, institusi polisi ini benar-benar membersihkan institusinya dari oknum-oknum seperti ini? Mohon diri, mohon pamit, minta maaf gue ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai begini-begini guys, pakai begini terus nunjuk-nunjuk plat nomor. Aduh, Pak Oknum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya,
serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal